Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inasdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla wa dhalla wa azilla wa zalla wa adlima wa udlama wa jala yujhala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul din hafizakumullah, bapak-bapak, ibu, jamaah salat maghrib hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Allah tidak hanya di dunia ini tapi juga insyaallah di surganya, amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua tentu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan kelak diterima sebagai amal saleh dan bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, ikhwatul din hafizakumullah, Bapak Ibu, kalau kita mendengar sebuah ayat yang sangat familiar, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Familiar sekali. Mungkin Bapak enggak hafal sebagian, tapi sering mendengar ayat ini. Karena ayat ini termasuk ayat mainstream, ayat prinsip, ayat yang memberitakan tentang tujuan manusia ada di bumi ini. Tujuan manusia sebagai makhluk, yaitu adalah beribadah kepada Allah. Dan disebutkan di sini Bapak-bapak, tidak hanya manusia ya, tapi siapa? Bangsa jin. Jadi kalau ditanya, ada kemarin yang bertanya, apakah jin itu bisa masuk surga? Ya bisa. Jin juga bisa masuk neraka. Jin juga bisa masuk surga. Karena jin termasuk minal mukallafin. Jin termasuk mukallaf, yaitu makhluk yang dibebani oleh syariat. Beda dengan di luar jin dan manusia, binatang itu tidak dibebani syariat. Jadi umpamanya binatang itu berzina, istilahnya Pak ya, ayam kampung kita, ayam jantan kita menzinai ayam-ayam betina di dusane wake. Enggak ada beban Pak ya. Jadi yang ada beban syariat itu adalah dua makhluk ya. Bahkan untuk malaikat itu khilaf di kalangan para ulama, apakah malaikat ini terkena beban syariat atau tidak. Tapi yang jelas yang disebut oleh Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin yang pertama ya, baru wal insa manusia, illa liya'budun, kecuali mereka itu menyembah kepada, beribadah kepada. Semua makhluk pasti menyembah kepada Al-Khaliq Allah ya. Jadi yang dimaksud illa liya'budun ini bukan sekedar nyembah antara makhluk kepada Khaliq Bapak-bapak. Tapi lebih dari itu, lebih spesifik apa itu? Ibadah. Yang perintilane ku akeh Pak ibadah. Perintilane ku akeh ya.
Jadi karena itu kalau ditanya siapa nabinya bangsa jin? Nabinya bangsa jin adalah bangsa manusia, Pak. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia sebaik-baiknya ciptaan. Wa laqad karramallahu bani Adam. Wa laqad karramna bani Adam. Sungguh kami memuliakan keturunan Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu yang dimaksud siapa? Manusia. Jadi karena itulah kemudian kalau ada jin yang muslim, yaitu nabinya, kalau nabi pamungkasnya ya Nabi Muhammad. Jin di zaman Nabi Musa ya nabinya Nabi Musa, Pak. Jin di zamannya Nabi Isa ya begitulah. Artinya saya nggak ingin masuk ke situ pembahasannya. Cuma ingin saya sampaikan kepada Bapak ya, yang hadir di sini bahwa ayat ini memberikan sebuah prinsip bahwa kita hidup itu untuk ibadah. Kita hidup itu untuk ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk ibadah. Dan perintah ibadah sebagai bentuk penciptaan manusia oleh Allah bukan untuk kepentingan Allah loh, Pak. Bukan untuk kepentingan Allah. Jenengan nih Bapak-bapak, misalnya gak ibadah kepada Allah. Itu loh gak membuat Allah gak jadi Tuhan, Pak. Gak membuat Allah turun gak jadi Tuhan gitu. Gara-gara gak disembah sampai awake dhewe orang. Seluruh dunia gak nyembah Allah, Pak, tetap Allah itu Tuhan, Pak, yang punya kuasa. Ya enggak? Dan seluruh dunia ini semuanya nyembah Allah sebaliknya, Pak. Seluruh dunia enggak ono setan, Pak. Kabeh semuanya adalah nyembah Allah. Ya tidak juga membuat Allah itu berjaya dengan ketuhanannya, tidak. Karena semua ibadah yang diperintahkan oleh Sang Pencipta kita Allahu Jalla Jalalu itu untuk kepentingan kita sendiri. Kayak sholat kita tadi itu Bapak-bapak, itu ya untuk kepentingan kita, Pak. Bukan untuk kepentingan Allah. Memang kita menyembah Allah. Menyembah Allah itu sebagai bagian bahwa tauhidnya kita kepadanya, kan begitu. Tapi kepentingannya ya kembali kepada kita yang menyembahnya, bukan kembali kepada kepentingan Allah. Itu saudaraku, ikhwatatina fillah. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Nah, bicara ibadah Bapak-bapak, bicara ibadah ini ada dua macam. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Mungkin pernah dengar itu ya. Ibadah mahdhah sama ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu Bapak Ibu? Ibadah mahdhah itu ibadah yang kaifiyahnya, tata caranya, mikdarnya, takarannya, ukurannya, al-waqtnya, waktunya, terus tempatnya, itu sudah ditetapkan sama Allah Rabbul Alamin. Tata cara, takarannya, waktunya, tempatnya, itu sudah ditetapkan sama Allah. Itu namanya ibadah mahdhah. Kayak sholat, Pak. Tata cara udah ditetapkan. Kita nggak boleh gawe-gawe dhewe, Pak. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam semua udah ditetapkan sama Allah. Takarannya, sholat kita berapa rakaat? Isya berapa rakaat itu takarannya, Pak. Udah ditetapkan sama Allah. Terus waktunya juga ya begitu, Pak. Kita nggak boleh ngarang-ngarang waktu sholat. Nek iso sholat zuhur itu dekek nang subuh. Sik semangat ya. Zuhur kan rodok kesel dikit 2 rakaat ini. Misalnya begitu, nggak bisa seperti itu, Pak. Kita bukan akal-akalan. Waktunya udah ditetapkan. Tempatnya juga begitu. Sholat boleh di mana saja, tapi asal tempatnya suci. Di kandang kambing nggak boleh, Pak. Di toilet nggak boleh. Tapi di atasnya toilet boleh nggak? Misalnya ada masjid, di bawah masjid itu ada toilet, Pak. Boleh nggak? Ya boleh, karena kan yang penting bersih suci. Yang penting bersih suci. Nah itu kalau kita berada di Masjidil Haram itu kan di bawah itu terkadang tempat toilet, Pak.
yang di mana itu? Yang di Masjidil Haram itu ya. Yang di Madinah itu kan. Di Madinah itu kan kita turun itu kalau kita ke toilet itu ya. Nah, terus ke situ, nah itu kadang-kadang di atasnya itu kalau sudah penuh sampai ke situ sholat. Ya boleh. Itu namanya ibadah mahdhah, Pak. Seperti misalnya ibadah mahdhah contohnya puasa. Itu udah ditetapkan. Termasuk haji. Enggak ada. Nggone haji misalnya haji tawaf di Ketintang itu enggak iso. Sa'i misalnya nang Madura ya enggak iso. Itu semuanya sudah ada ketetapannya. Wukuf yang nang Arafah, enggak ono wukuf nang Sulawesi enggak ada. Wukuf itu ya juga di Arafah. Itu yang disebut ibadah mahdhah. Nah, ada ibadah yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah ghairu mahdhah itu, Pak? Kebalikan dari yang mahdhah. Kalau mahdhah tadi apa? Tata caranya, ukurannya, takarannya, waktunya, tempatnya ditetapkan sama Allah. Kalau ibadah ghairu mahdhah apa? Kaifiahnya tidak ditetapkan. Ya contohnya seperti Bapak ngaji ini kan termasuk ghairu mahdhah. Ibadah kan Bapak ngaji ini, tapi ghairu mahdhah. Mau ngaji kapan ya terserah itu kan. Mau ngaji model kaya apa ya terserah itu kan. Namanya ghairu mahdhah itu kan. Seperti Bapak bekerja itu kan juga termasuk apa? Ibadah toh, tapi itu ibadah apa ghairu mahdhah. Ini pembagian ibadah, Pak. Dari aspek mahdhah atau ghairu mahdhah. Ada lagi pembagian ibadah terkait dengan kategori, Pak. Berkaitan dengan apa yang digunakan ketika beribadah. Dibagi menjadi 3 kategori. 1, ibadah badaniyah. Yang kedua, ibadah maliyah. Yang ketiga, campuran, gabungan. Ibadah badaniyah sekaligus ibadah maliyah. Ibadah yang pertama tadi apa? Badaniyah. Ibadah yang hanya menggunakan fisik. Artinya Bapak kalau ibadah ini nggak pakai duit, tetap sah Pak ibadah. Contoh sholat Pak. Sholat gak duit ya tetap wajib Pak sholat. Bukan kemudian kalau duit terus gak wajib sholat. Itu ibadah badaniyah. Termasuk puasa Pak. Puasa itu ibadah badaniyah, physically ya. Gak perlu pakai duit. Kalau yang kedua, ibadah maliyah. Ibadah yang harus pakai duit, Pak. Bapak nggak ada duit, nggak bisa ibadah yang kategori kedua. Apa itu contohnya? Zakat. Zakat, Pak. Bahkan zakat ini Bapak-bapak itu sampai detail batasan seseorang itu kena wajib zakat. Maka ada istilah nisab. Nisab itu 85 gram emas. Nisab itu 85 gram emas. Saiki Mas Antam itu Pak, iki Mas Antam ini Pak, rodok favorit Mas Antam ini Pak. Mas Itam enggak favorit, ini Mas Antam ya. Mas Antam ini sekarang 2 juta ini. Jadi kalau 85 gram emas, kalau kita pakai takaran Mas Antam itu berapa? 170 juta. Jadi siapapun yang punya duit Pak, yang nilainya 170 juta dan sudah ada 1 haul 1 tahun, wajib zakat. Berarti nek ono duit cuma 100 juta. Ada duit, tapi nggak nyampe nisab, gak wajib. Sampai segitunya. Ini namanya ibadah apa? Maliyah. Ibadah badaniyah bondo awak, itu Pak ya. Gak perlu bondo duit, gampang apa ora Pak? Halo, gampang nggak ibadah badannya ini bondo awak? Gampang toh Pak. Oh, sholat cuma melaku, yang melaku mlebu masjid orang bayar, itu. Ngono cek wangele wong sholat kan begitu kan ya. Gampang ngono Pak. Terus ibadah maliyah itu sajane ya gampang bagi yang punya duit. Tapi yang ngono Pak, duitnya akeh tapi zakatnya ya susah metu. Apa maneh Bapak-bapak, apalagi ibadah yang menggabungkan 2 kategori itu.
Luwih abot maneh. Ibadah badaniyah wa maliyah. Tanpa badan, ono duit, tanpa badan nggak bisa, Pak. Ono awak, tapi gak ono duit ya gak melaku, Pak. Ibadah ini. Apa ini? Haji, saudaraku. Haji. Ibadah yang luar biasa. Spesial haji itu, Pak. Spesial karena menggabungkan dua kategori itu, Pak. Karena itu saudaraku, haji ini luar biasa. Luar biasa. Bahkan dari aspek sosial pun luar biasa. Orang itu, Pak, koyok-koyok apa istilahnya itu ya? Status sosialnya naik, nek wis apa? Haji. Nek wis haji. Makanya orang-orang Syam, saya ini kan Syam, Pak, yang keturunan perbatasan Mekah. Saya dari Syam, perbatasan Mekah, Pak. Sampang, Mekasan. Itu wong Sampang, wong Mekasan, wong Madura, Pak. Nek duit, Pak, mesti menu pertama itu adalah apa? Haji. Makanya enggak salah kalau banyak berita, ya kan? Tukang sate, ya, haji. Sekarang sudah alhamdulillah enggak hanya wong Madura, Pak. Wong Jawa pun yang ngono ya kan. Sebagai sebuah strata sosial yang sangat tinggi haji itu, Pak. Jadi gara-gara haji ini gabungan, Pak. Maka haji ini masuk kategori ibadah yang paling soro, Pak. Soro, Pak. Sampean awake sehat, tapi gak ono duit, gak iso budal. Nek ono wong aku naik sepeda ontel. Pak, misal nih teman kita yang sudah sampai ke Mekah kemarin ya, Anda kan ya? Naik sepeda ontel. Coba diwawancarai, Pak. Coba hitungin duit yang keluar piro, Pak. Lu yake napa luwe titik nih ambek langsung naik pesawat, Pak. Kita cari pesawat yang murah, Pak. Yang 6 jutaan itu. Kayak pesawat Scoot itu, maskapai Scoot itu 6 jutaan, Pak. Bolak-balik 12 juta. Dan visanya cuma satu, visa Saudi. Dan ini naik sepeda ontel. Mlebu negara situ kena visa maneh, ini visa maneh. Lah apa gak turu toh, Pak? Kan sampai berbulan-bulan toh. Apa gak turu? Nah turu itu apa turu nang masjid apa? Ya turu nang penginapan, bayar, Pak. Kalau ke negara-negara lain kan juga yang bayar tidur itu kan. Tiap malam mesti tidur toh, Pak. Gak mungkin malam itu gak tidur itu. Turu nang ndi nek gak turu nang penginapan. Bayar, Pak. Tak pikir-pikir belum pernah ngalami sih saya itu ya. Dan bagi saya nggak perlu juga saya ngalami gitu ya. Sepedaan ontel itu ya. Tak pikir-pikir logika itu loh, Pak. Ya lu larang sakjane iku. Lu larang. Engko ya muline ya naik pesawat. Lu kan muline naik pesawat, Pak. Orang-orang yang sepeda nyampe di sana itu nanti pulang dengan emang pulangnya mau naik sepeda lagi. Jadi bondo awak tok ya gak iso, Pak. Tetep apa pakai duit. Ono duit. Tapi awake rusak, Pak. Stroke ya gak iso melaku, Pak. Gak iso apa? Berjalan, gak iso haji. Apalagi haji ini akhir-akhir tahun-tahun terakhir ini, Pak, itu prasyarat istitoah kalau bahasa agama ya. Istitoah itu adalah kemampuan. Itu syaratnya kesehatan tuh ketat, Pak. Syarat kesehatan tuh ketat. Apa ya? Bapak kalau periksa gula darah itu kan ada namanya apa itu ya istilah? Yang bisa terdeteksi itu 3 bulan, Pak. Ada namanya itu, Pak. Jadi kalau biasa kita periksa gula darah itu apa? Poso, itu bengi, terus diambil darahnya, ya pasti mudun, Pak. Sekarang nggak begitu, Pak. Poso, bengine,
isu jam 7 ke rumah sakit, diperiksa, diambil, maksud saya darahnya diambil, kemudian sama si suster ini, Pak, 2 jam lagi balik ke sini ya, habis ini sampean makan. Makan Pak, kadang kan lapar tuh. 2 jam diambil. Ada lonjakan darah enggak? Gula darah enggak? Kalau ada Pak ya berarti problem. Itu ada ukurannya yang membuat tidak bisa berangkat. Sampai segitu Pak. Bahkan itu teman saya itu Pak, suami istri. Istrinya ketahuan hamil, itu pas nang asrama haji Pak. Batal Pak, enggak boleh. Dianggap tidak istitoah, berbahaya penerbangannya. Usia kandungan berapa yang berbahaya itu kan. Ya akhirnya sing lanang ya gak melok pisan Pak, mosok ambek diwiyan ya ora enak. Melok pisan tertunda lah begitu. Jadi saudaraku ikhwatuddin fillah, memang haji itu gabungan. Enggak bisa. Ono duit, awak yo loro kabeh, yo gak iso berangkat. Kan itu kan. Awak sehat Pak, tapi gak ono duit. Ya susah berangkat. Jadi haji ini sorok Pak. Belum lagi kalau sudah nyampe di sana Bapak-bapak. Haji itu kalau sudah nyampe di sana tuh sorok Pak. Melaku tuh. Nek kepingin haji gak melaku nang omah turu Pak. Meskipun plus Pak, mesti melaku. Meskipun plus ya melaku. Apalagi kalau pesawat datang malam langsung umroh wajib. Waduh Pak, drill itu Pak. Capek saudara, sorong. Itu haji itu sorong. Makanya Rasulullah itu bapak-bapak saking soronya haji. Ini perhatiin Pak ya. Perhatiin Pak. Saking soronya haji. Nabi ini tidak membuat aturan yang kaku terhadap haji. Saking sorone haji. Ini saya cerita aja. Jadi maksud saya cerita dari riwayat hadis. Perlu Bapak Ibu ketahui, rute perjalanan haji Nabi yang paling lengkap periwayatannya itu adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Itu lengkap Pak. Dari mulai Nabi berangkat sampai Nabi itu balang jumroh Aqobah itu lengkap. Sampai Nabi itu tawaf itu lengkap. Tawaf ifadah. Sampai tawaf ifadah itu lengkap. Perjalanan rute Nabi. Itu yang saya tahu yang paling lengkap adalah riwayat Jabir bin Abdullah. Padahal Bapak Ibu tahu enggak yang ikut haji Nabi saat itu 100.000 lebih. Dan hampir semua sahabat itu ikut haji. Sebenarnya perawinya banyak kan mestinya kan gitu kan logika. Tapi kenapa Jabir bin Abdullah yang ya karena bisa jadi Jabir ini niteni Pak. Yang lainnya itu pokoknya melok Nabi terus akhirnya kemudian yang enggak sempat nulis Jabir diinget-inget itu. Dan akhirnya yang nyampe ke kita adalah Jabir bin Abdullah di kitab Sahih Bukhari lengkap. Ada di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani juga dijelaskan. Nah, kalau kita lihat riwayat Jabir bin Abdullah ini Pak, rute. Ini perhatiin Pak. Nabi ini rutenya ya. Ini singkat saja Pak. Wukuf di Arafah. Ini singkat saja Pak. Wukuf di Arafah. Nabi itu wukuf di Arafah itu menjelang zuhur. Nabi itu sudah mau nyampe di Arafah. Pas waktu zuhur, Nabi itu masuk di Arafah. Pas waktu zuhur, Nabi masuk di Arafah. Terus Nabi sholat, Nabi macam-macam ya toh. Sampai menjelang maghrib. Pas waktu maghrib, selesai maghrib, Nabi enggak sholat. Maghrib, Nabi bergerak. Selesai maghrib, belum sholat Nabi. Bergerak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah, Nabi nyampe Pak. Itu
sahabat-sahabat itu ketika Nabi naik onta kan, Qaswah namanya. Bergerak itu dari Arafah itu Pak, bergerak cepat ke Muzdalifah. Kata Nabi, as-sakinah, as-sakinah. Santai-santai aja cepet-cepet. Dan Nabi itu bergerak, nyampe lah di Muzdalifah. Ketika nyampe di Muzdalifah Pak, Nabi itu Pak sholat jamak takhir maghrib dengan isya, jamak kosor. Isyanya dikosor. Setelah itu Nabi berzikir, tidak disebut kayak apa zikirnya Nabi, enggak disebut Pak. Jabir enggak menyebut. Sampai Nabi tidur Nabi Pak. Subuh Nabi bangun, habis subuh langsung Nabi kemudian berwudu, sholat lebih cepat Pak waktunya, artinya lebih awal waktu subuhnya. Setelah itu Nabi kemudian berdoa kepada Allah, terus seperti itu sampai matahari mulai terbit, duha. Setelah duha, Nabi bergerak kemana? Nabi bergerak ke Mina. Nah, berarti kan ketika Nabi bergerak ke Mina untuk apa? Melempar jumroh Aqobah. Selepas melempar jumroh Aqobah, Nabi Pak. Jadi tanggal berapa itu tadi? Nah, Nabi wukuf tanggal 9 toh. Terus di Muzdalifah sampai malam tertidur. Berarti 10 pagi toh. 10 pagi, waktu duha tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi bergerak kemana? Ke Mina, lempar jumroh Aqobah di waktu duha. Setelah itu Nabi habis ngono nyembelih kambing Pak. Nyembelih kurban 100 ekor onta. Habis melempar jumroh Aqobah, Nabi nyembelih kurban 100 ekor onta. 63 ekor onta disembelih sendiri oleh Nabi. Sisanya disembelih oleh Imam Ali. Kenapa? Imam Ali nggak sempat bawa kurban. Sisanya dikasihkan kepada Imam Ali. Setelah nyembelih kurban, Nabi tahallul. Nabi potong rambut. Nah, sebentar ya, saya lanjutin dulu. Setelah itu Nabi setelah potong rambut, Nabi kemana? Nabi ke Mekah Pak. Jadi sekitar, tadi kan waktu duha ya. Lempar sekitar jam 9-an ya, jam 9. Nabi bergerak Pak. Berarti Nabi sholat id enggak? Nabi sholat id enggak? Enggak sholat id. Enggak sholat id. Nabi bergerak ke mana? Ke Mekah. Ngapain? Tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, duhur Pak. Nabi sholat di situ. Terus balik lagi ke Mina Nabi itu saudara. Itu jalurnya Nabi begitu loh ya. Balik lagi ke Mina, Nabi ngapain? Nabi ternyata diminta jadi imam duhur lagi. Karena sahabat kurung sholat duhur. Berarti ada sahabat yang belum tawaf ifadah. Gitu loh Pak. Jadi artinya ada yang tidak ngikutin alurnya Nabi gitu loh. Oke, sampai di sini bisa dimengerti ya. Akhirnya Nabi sholat 2 kali duhur itu Pak. Nabi sholat 2 kali duhur. Ngimami di Mekah terus ngimami di Mina gitu kan. Karena sahabat-sahabat minta kepingin diimami oleh Nabi. Sholat duhurnya berapa rakaat? 2 rakaat. Tidak dijamak. Itu selama di Mina. Oke, kita coba balik lagi tadi lempar jumrah tadi ya. Tanggal 10 kan ya. Coba waktunya kita tarik. Nabi pertama tanggal 10 pagi itu lempar apa? Jumrah. Terus kurban onta ya. Terus tahallul ya kan. Sampai di sini kan nanti Nabi ke Mekah kan begitu. Menurut Jabir bin Abdillah, ketika Nabi ini habis tahallul, ono sing takok ambek Nabi. Banyak, bukan 1 2, banyak. Nabi, qad nahartu qabla an armiya. Aku sudah kurban nyembelih padahal aku belum ngelempar. Kurung Aqobah. Wis nyembelih disian. Prepun Nabi nih bahasa ini gitu. Gimana Nabi? Apa kata Nabi? Irmi wala haraj. Ya sudah kamu sekarang lemparlah. Kau popo. Nabi gitu Pak. Ono maneh teko. Nabi, qad halaktu wa qabla an anhara. Aku iki motong disian Nabi, tahallul disian.
Padahal gurung kurban. Padahal Nabi tadi prosedurnya apa? Lempar, terus kurban, motong. Iki tadi yang pertama, kurban duluan, belum lempar. Pertanyaan kedua, motong duluan, belum kurban. Dan Jabir bin Abdullah menyatakan banyak yang bertanya tentang didahulukan ini dan diakhirkan ini, gimana ya Rasulullah? Kalau mengakhirkan ini, mendahulukan ini, gimana ya Rasulullah? Banyak yang tanya kayak begitu itu. Nabi jawabnya cuma satu, Pak. If'al wala haraj. If'al wala haraj. If'al wala haraj. Lakukan gak popo, lakukan gak popo. Kenapa, Pak? Ya karena soro, Pak. Kredit, Pak. Kredit, saudara. Makanya kalau Imam Malik kalau tidak salah, tartib ya. Tartib itu urut itu enggak wajib, Pak. Nah, Imam Syafi'i harus itu. Itu termasuk gak sah gimana kan. Tapi gak tertib bisa. Oh, itu bolak-balik itu loh dioleh Nabi. Dan ini Pak ya, ini Pak juga menjadi pelajaran bagi kita. Haji ini ibadah sing soro harus dibedakan mana sunnah, mana wajib, dan mana rukun. Ojo sampai kita ini ngandalno sunnah, ninggalno sing wajib. Atau ngandalkan sunnah yang satunya, membuang sunnah yang lain. Akhirnya buang sunnah yang lain kan. Contoh nih loh Pak. Kalau di Ebat tuh Pak, kebetulan saya pembimbing Ebat ya. Di Ebat itu tidak ada tarwiyah Pak. Tidak pakai program tarwiyah. Tarwiyah itu situasional. Ya, tarwiyah itu situasional, kondisional. Kita nggak akan pernah mencegah orang pingin tarwiyah, pingin sunnah masa gak oleh, kan begitu. Cuman saya sebagai pembimbing harus memberikan penjelasan situasi yang lebih pengalaman, kan begitu kan. Boleh saja Bapak mau tarwiyah itu boleh, wong sunnah itu. Ojo dilarang-larang Pak wong nglakoni sunnah, kan begitu. Tapi saya harus ngasih gambaran. Pak, rombongan kita tidak tarwiyah. Jadi kalau jenengan mau tarwiyah, ya kami nggak bisa ngelarang. Wong jenengan ngelakonnya apa? Sunnah, oke. Tapi saya kasih gambaran Pak. Pertama, banyak jalan ditutup. Yang kedua, sampai nggak bisa jalan kaki. Harus apa? Naik taksi. Maka yang jadi problem apa? Naik taksi ini banyak yang ditutup, itu pasti muter. Enggak apa-apa Pak, tapi tolong nanti tanggal 9. Kalau tarwiyah itu kan tanggal 8. Tarwiyah itu tanggal 8, bergeraknya ke Mina dulu Pak. Dulu Nabi itu memulai dari tarwiyah, dari Mina tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Mengambil air Pak. Karena di Arafah enggak ada air, apalagi di Muzdalifah. Makanya Nabi kemudian ke Mina duluan. Kan jalurnya kan nggak begitu sebenarnya. Jalur petanya itu kan. Petanya ini kan begini Pak. Ini Arafah, Muzdalifah, Mina. Terus Mekah. Ini. Jadi kalau misalnya Nabi itu kan dari Mekah ke Mina. Dari Mina Nabi langsung ke Arafah. Kan begitu. Dari Arafah, Muzdalifah, Nabi ke Mina. Dari Mina Nabi ke Mekah, dari Mekah Nabi ke Mina lagi, kan begitu. Nah kalau kita mau tarwiyah itu kan ngambil air sebenarnya. Nabi dulu itu ngambil air untuk ngisi kantong-kantong gerabah namanya itu kan, kayak galon kalau bahasa kita Pak. Untuk perbekalan ke Arafah. Maka Nabi nginep dulu di tarwiyah dan itulah para ulama kemudian menyatakan itu menjadi sunnah, enggak masalah. Saya kasih tahu, bla bla bla, tolong jenengan kalau dari Mina nanti tanggal 8, tanggal 9 kalau bisa sebelum zuhur sampai sudah masuk apa?
Masuk mana Pak? Arafah. Kenapa demikian? Ya, kan wukuf Pak. Pak, jangan sampai ngandal nopo sunnah sing rukun ini malah keteteran. Kau apa Ustaz? Pokoknya saya ya berarti Anda tanazul melepas diri dari rombongan. Monggo. Kalau pemimpinnya ridho Pak, nggak berdosa sebenarnya. Tapi kalau pemimpin nggak ridho, karena Amir Safar itu kan pemimpin Pak. Jadi kalau pemimpin nggak ridho jangan sebenarnya. Tapi kalau pemimpin ridho, saya ya ridho saja. Wah itu sunnah ya loh. Monggo. Tapi tanggung sendiri gitu kan. Karena apa? Melepaskan diri dari rombongan. Oke. Pokoknya Pak saya minta kalau bisa jenengan duhur maksimal duhur lah ya. Nah iso sak gurunge duhur sampai wis mlebu aro. Apa yang terjadi Pak? Ini kejadian tahun 2023. Itu gak iso mlebu nang Arafah Pak. Untung baru mlebu iku asar. Asar baru masuk. Padahal sunnahnya kan apa tuh? Nah itu yang tadi saya bilang. Ngotot di sunnah tarwiyah, sunnah puncaknya yaitu zuhur kita wukuf nggak kedapet asar. Ya sah-sah aja kalau kita bicara sah ya sah. Jangankan asar, mlebu Arafah bengi ya sah. Mlebu Arafah bengi ya sah. Jangankan mlebu Arafah sak gurunge subuh sah, Pak. Ya sah aja kalau kita bicara sah. Tapi kan nggak menangi sunnahnya bagaimana Nabi itu benar-benar di Arafah itu benar-benar tafakur, zikir, takbir, tahlil begitu tuh Pak. Talbiyah dan lain sebagainya itu di Arafah. Nah inilah makanya Nabi itu di hadis Jabir bin Abdullah itu sudah wanti-wanti if'al wala haraj, lakukan enggak apa-apa, lakukan apa. Artinya apa? Ya kalau mau nurut ngikut rute Nabi persis nggak mungkin Pak, susah Pak. Gimana caranya? Kecuali punya kendaraan sendiri, punya rombongan sendiri, atau punya travel sendiri yang kemudian travel itu ingin ngamalkan napak tilasnya Nabi. Ya bagus Pak. Mungkin banyak yang ikut, mungkin banyak yang ikut juga gitu. Napak tilasnya Nabi. Tapi ya persis banget juga nggak mungkin, persis banget. Persis banget juga nggak mungkin. Karena memang kredit. Nggak kayak zaman Nabi. Zaman Nabi aja sudah kredit 100.000 orang Pak. Apalagi zaman sekarang. So inilah bapak-bapak kesimpulannya haji itu soro. Kita harus berani memilah-milah mana yang sunnah yang bisa kita kerjakan. Tanpa harus meninggalkan yang wajib apalagi yang rukun. Karena puncak haji itu di rukun itu. Rukun itu di mana? Di wukuf, di Arafah. Begitu. Namun demikian meskipun soro Pak, ibadah haji itu soro. Tapi Pak, pahalanya juga gede Pak. Duduk sekitar gede Pak, ini gede Pak. Pahalanya itu besar Pak. Ya itulah yang membuat orang itu merindu untuk pergi haji Pak. Meskipun jenengan sudah pernah haji, delok wong haji ku rodok ya apa ngono. Melo awake iki melankolis Pak. Rodok apa ya delok wong haji berangkat. Aja maneh delok wong haji, delok bisi wong haji itu Pak yang dikawal polisi, terus di dalamnya ada banyak orang itu kan di bis itu. Kita aja sudah terharu gitu kan. Ya itu karena memang doanya Nabi Ibrahim, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, surat Ibrahim ayat 37. Ya Allah, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka yang ada di Mekah. Makanya pingin aja. Di samping itu karena memang pahalanya itu bapak-bapak luar biasa. Pahala haji itu luar biasa. Bahkan pahala haji ini lebih atau setara dengan jihad fisabilillah. Pahala haji. Riwayat Aisyah itu menyatakan begini, ya Rasulullah, naro al-jihad
afdhalal amal. Kami melihat ya Rasulullah, jihad ini kan sebaik-baiknya amal. Afala nujahidu? Tidakkah kami perlu berjihad ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Gak usah. Ada yang lebih hebat. Walakinnal jihad. Walakin afdhalal jihad hajjun mabrur. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Saudara. Ini ikhwatan tinafidhah, pahala gede Pak. Bapak ya gimana nggak gede dari mulai ngeluarin duit Pak. Itu semua kecatat sama Allah sebagai fisabilillah. Jadi jenengan itu kalau mau umroh, mau haji kan pasti ngeluarin duit Pak. Ojo nyesel Pak dengan urusan kayak gitu. Sama saja infak fisabilillah. Sebagaimana para sahabat-sahabat itu bapak-bapak ketika berperang, wah infak royoan, infak fisabilillah. Kita nggak menangin perang Pak dengan sahabat. Tapi bagi orang yang diberi kemampuan sama Allah untuk berhaji atau berumrah, itu mengeluarkan duit. Setiap sen dari keluaran duit itu kepada urusan haji atau urusan umrah, itu adalah dihitung sama Allah seperti infak di jalan perang, saudara. Karena pahalanya memang sungguh sangat luar biasa. So, saudaraku, bapak-bapak, ibu, hafizahumullah, inilah haji itu karena itu dibutuhkan kesabaran dalam haji. Apa maneh ngapunten Pak, ya ngapunten. Haji tahun ini rodok ribet Pak. Rodok ono semrawuti ngono lho. Visa injury time. Katanya sudah di asrama visa belum keluar. Itu ruwet ini. Ya, tapi ini hikmah lah ya, ini membutuhkan kesabaran. Yang lebih parah lagi nih Pak, sekarang kan vendornya ada 8 Pak. Syarikah istilahnya, syarikah. Itu anak wolu. Dan yang jadi masalah itu, setiap KBUH, kelompok apa? KBUH itu bimbingan ibadah umroh haji. Itu ternyata enggak satu syarikah Pak. Nah kalau enggak satu syarikah bisa jadi itu kloternya bisa jadi beda Pak. Nurul Hayat, saya dapat informasi Pak, seharusnya berangkat tanggal 28, karena beda syarikah, ono yang berangkat sekarang Pak. Pisah ini. Sak KBH itu terbagi menjadi 5 kalau nggak salah Nurul Hayat. Itu ownernya itu teman saya Pak, cerita, aduh ini opo ini. Kasihan Pak. Ono suami pisah sama istrinya Pak. Kloter itu loh Pak. Ini soronya di situ gitu loh. Ini suami istri si enom si mungkin si isok ketemuan di mana ngono lho Pak. Lah saiki wong sepuh pakai kursi roda. Sing nuntun kloter lain Pak. Sopo sing ngambil-ngambil. Katanya Pak Maulik, ownernya Nurul Hayat. Ya Ustaz, saya titipkan. Jadi kalau beda kloter, ya jamaah saya yang beda kloter itu saya titipkan kepada ketua kloter. Titip yo ini jamaahku ono 20 nang gini. Pisah ini sama saya titip. Nek beda kloter biasanya yo beda hotel, Pak. Anu ngono lho, Pak. Duh, Pak, ribet. Itu jadi Pak Mulik, kalau nggak bisa dititipkan ke kloter, saya titipkan kepada kiai pembimbingnya. Kiai ini jamaah saya. Nek ternyata gak ono kiai pembimbing, gak ono sing kenal, Mas, titip sama Allah aja ya pemane. Jadi koyo ini. Ya inilah yang harus diimani sebagai bentuk kesabaran karena ini adalah ibadah sing masih plus yo padha Pak padha sorone reguler ambek plus yo padha soro. Nek reguler ku soro nang awak, nek plus yo soro nang duit, Pak. Iya Pak, plus tuh Pak pemane haji furoda itu sudah di atas 500 Pak. Dengan fasilitas yang bagus. Di atas 500. Rata-rata haji plus itu kan nunggu 5 sampai 6 tahun, Pak. Itu ada yang
200 juta, ada 250. Wong situ, wong loro lah wis setengah miliar toh Pak. Suami istri kan begitu. Ya tetep podo sorone. Jadi enggak ada haji sing enak, meskipun presiden tetap melaku Pak, tetap muterin apa? Ka'bah Pak. Tetap muterin Ka'bah. Ya mungkin dia dikawal ngono ae Pak, nah tetep melaku Pak. Gak ono gak melaku ngawang dhewe ayo iso. Itu jeneng ibadah itu sor. Begitu Pak. Tapi Masya Allah pahalanya besar. Mudah-mudahan Pak yang ditakdirkan berangkat tahun ini diberi kemudahan sama Allah. Diberi kesabaran, yang paling penting itu kesabaran dalam soronya ibadah itu. Kita coba membanding-bandingkan dengan bagaimana sahabat ketika berperang di perang Tabuk Pak. Soro Pak. Sahabat itu perang Tabuk itu Pak, musim panas, musim panen. Enggak, ini aduh, Tabuk itu loh jaraknya dengan kota Madinah 750 km. Iku sahabat, wis ayo jihad Pak, lawan Romawi kan saat itu kan, lawan Romawi itu, perang Tabuk. Ya akhirnya ya mulai bosok kabeh Pak, sing jenenge kurmane. Tapi diganti Pak, siapa Abdurrahman bin Auf akhirnya tak tuku kabeh sing kurma bosok dengan harga kurma normal. Waduh seneng Pak sahabat-sahabat. Padahal pikirnya Abdurrahman bin Auf tak tuku kabeh ben duit kuntek. Sehingga hisabku cepet nang akhirat ngono. Dadakno ono raja Yaman utusan Pak. Karena di Yaman ada wabah penyakit. Dan tabib-tabib di Yaman koyok-koyok sepakat bahwa yang mengobati wabah penyakit itu adalah jus kurma bosok Pak. Golek nama Madinah. Ya semua tangan nuding sapa? Abdurrahman bin Auf yang punya gudang bertonton kurma bosok yang dia beli. Dibeli dengan 10 kali lipat harganya. Sugih mana sing jenenge Abdurrahman bin Auf. Coba Pak kita niru itu saja ya. Ya kondisi apapun haji Pak, gak ono haji ku ya. Memang ono enake Pak, seneng luar biasa. Itu nih hati kita seneng insya Allah soro-sorone pun melok akhirnya enteng saudara. Wallahu alam bishawab. Azan.